Doni dan Sari adalah pasangan yang baru saja menikah. Cinta mereka begitu kuat, dan Doni berusaha keras untuk membahagiakan istrinya meskipun hidup mereka masih sederhana. Doni bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil, sementara Sari yang terbiasa hidup berkecukupan sebelum keluarganya jatuh miskin, mulai terasa tertekan dengan kondisi mereka. Setiap hari, Doni berangkat pagi dan pulang malam, membawa uang yang pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Sari yang dulunya sering berbelanja dan menikmati kemewahan, mulai merasakan kehidupan pernikahannya tidak seperti yang ia harapkan. Ia ingin rumah besar, perhiasan, dan kehidupan sosial yang tinggi seperti teman-temannya dulu. Suatu hari, seorang teman lama Sari datang berkunjung. Wanita itu bernama Ratna. Hidup dalam kemewahan meskipun dulu mereka sama-sama berasal dari keluarga yang jatuh miskin. Sari bertanya bagaimana Ratna bisa kembali kaya dalam waktu singkat. Dengan senyuman misterius, Ratna menjawab, "Ada cara, tapi kamu harus berani." Sari penasaran, dan Ratna memperkenalkannya kepada seorang dukun yang bisa memberikan kekayaan dengan syarat tertentu. Awalnya, Sari ragu, tapi setelah melihat kehidupan Ratna yang mewah, ia mulai curiga. Malam itu, saat Doni sudah tidur, Sari duduk sendirian di kamar, memikirkan tawaran Ratna. Apakah ia rela mengorbankan sesuatu demi hidup yang ia impikan? Keesokan harinya, Sari tidak bisa mengungkapkan kata-kata Ratna dari pikirannya. Godaan untuk hidup mewah semakin kuat. Ia akhirnya memberanikan diri untuk menemui dukun yang direkomendasikan Ratna. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, Sari bertemu dengan seorang dukun tua bernama Ki Darmo. Matanya tajam, suaranya berat, dan auranya penuh misteri. Tanpa basa-basi, Ki Darmo menatap Sari dan berkata, "Kamu datang bukan untuk bertanya, tapi untuk menanyakan kekayaan, bukan?" Sari terkejut, tapi dia mengangguk pelan. Ki Darmo tersenyum tipis lalu mengambil segenggam kemenyan, menyalakannya di atas bara, dan mulai merapalkan mantra. Asap tipis menyebar ke seluruh ruangan, membuat Sari merasa pusing dan mual. "Kekayaan bisa kamu dapatkan, tapi kamu harus memberikan tumbal. Tidak bisa sembarangan orang. Harus seseorang yang sangat dekat denganmu, seseorang yang bisa mempercayaimu sepenuh hati." Jantung Sari berdegup kencang. Ia mulai memahami apa yang dimaksud Ki Darmo. "Apakah itu?" tanyanya ragu. Ki Darmo mengangguk. "Jika kau mengorbankannya dengan cara yang benar, keberuntungan akan memihakmu. Hartamu akan berlimpah, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, jika kamu gagal atau mundur, nasibmu akan jauh lebih buruk." Sari menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan harus mengorbankan Doni, pria yang begitu mencintainya. Tapi bayangan rumah mewah, pakaian mahal, dan kehidupan tanpa kesulitan finansial terus menghantuinya. Bagaimana caranya? Suara bergetar. Ki Darmo tersenyum puas. Ia lalu memberikan sebuah kantong kecil berisi bubuk hitam dan selai kain merah dengan mantra tertulis di atasnya. "Taburkan ini di makanan atau minuman suamimu. Saat dia semakin lemah, ritual terakhir akan kita lakukan. Ingat, semakin cepat, semakin baik. Jangan ragu, karena jika kau mundur, arwah pesugihan akan menuntut bayaran darimu." Sari membawa kantong itu pulang dengan tangan gemetar. Malam itu, ia duduk di dapur, memasukkan kantong-kantong kecil tersebut, sambil berpikir apakah ia benar-benar bisa melakukan ini. Di kamar, Doni tidur dengan damai, tanpa menyadari bahwa istrinya sedang dihadapkan pada pilihan terburuk dalam hidupnya. Sejak pertemuannya dengan Ki Darmo, Sari menjadi lebih pendiam dan sering melamun.
Kantong kecil berisi bubuk hitam itu masih tersimpan rapi di laci dapurnya. Setiap kali ia memasak untuk Doni, tangannya gemetar. Hampir menaburkan bubuk itu ke dalam makanannya, tapi selalu ragu di detik terakhir. Namun, godaan untuk menjadi kaya terus menghantuinya. Hari demi hari bayangan hidup mewah semakin kuat di kepalanya. Sampai akhirnya pada suatu malam, ia mencampurkan sedikit bubuk itu ke dalam teh Doni. Doni meminumnya tanpa curiga. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa hari kemudian, Doni mulai merasa lemas tanpa sebab. Badannya sering terasa berat dan ia mulai mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun di tengah malam dengan napas tersengal. "Sar, aku merasa ada yang aneh sama tubuhku. Aku sering bermimpi buruk dan rasanya tubuhku semakin lemah," ujar Doni suatu pagi dengan wajah pucat. Sari berpura-pura khawatir. "Mungkin kamu hanya kelelahan. Istirahat saja, nanti aku buatkan sup, Mas," katanya lembut. Meski dalam hati ia mulai merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Doni sering melihat bayangan hitam di sudut kamar. Suara bisikan terdengar di malam hari, seolah-olah ada yang memanggil namanya. Benda-benda di rumah sering berpindah sendiri. Doni kadang melihat sosok hitam berdiri di belakangnya, padahal saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Doni terbangun dengan tubuh berkeringat. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang pria tua dengan wajah menyeramkan, berdiri di ujung tempat tidur mereka, membungkuk dengan tajam. "Pergi dari sini sebelum terlambat," suara serak itu berbisik. Doni mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun menceritakan semuanya kepada sahabatnya, Reza, yang kebetulan memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Reza mendengarkan dengan serius, lalu menatap Doni dengan ekspresi khawatir. "Aku rasa ini bukan sakit biasa, Don. Ada yang mencoba mengganggu kamu, atau lebih buruk lagi, mencoba mencelakai kamu." Mendengar itu, Doni semakin takut. Ia mulai bertanya-tanya, siapa yang ingin mencelakainya? Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang paling ia percaya, istrinya sendiri, adalah dalang di balik semua ini. Di sudut ruangan, Sari duduk di tempat kosong. Ia bisa merasakan bahwa arwah pesugihan mulai menuntunnya, dan dia tahu waktunya semakin dekat. Doni merasa tubuhnya semakin lemah. Ia sering mengalami sesak napas mendadak, berkeringat dingin, dan mimpi buruk yang semakin nyata. Ia bahkan mulai melihat sosok hitam mengintai di sudut rumah, sesuatu yang sebelumnya ia anggap hanya halusinasi akibat kelelahan. Sahabatnya Reza, yang sejak awal curiga, akhirnya memutuskan untuk membantu Doni mencari tahu penyebab semua ini. Ia datang ke rumah Doni dengan membawa seorang ustadz yang memiliki kemampuan spiritual. Saat ustadz mulai membaca doa-doa, terjadi reaksi aneh. Angin berembus kuat di halaman rumah. Lampu berkedip-kedip dan suara seperti seorang menangis lirih terdengar dari sudut ruangan. Ustadz itu lalu meminta izin untuk memeriksa kamar Doni dan Sari. Di dalam kamar, mereka menemukan sesuatu yang membuat Doni tertidur. Di bawah tempat tidurnya tersimpan kain merah berisi mantra, boneka jerami dengan rambut terikat di sekelilingnya, serta sisa bubuk hitam di dalam kantong kecil. Doni menatap benda-benda itu dengan mata membelalak. "Apa ini?" Suaranya gemetar. Ustadz menatap Doni dengan serius. "Seseorang telah mengirimkan sihir untuk mencelakaimu. Dan ini bukan sihir biasa. Ini adalah bagian dari ritual pesugihan." Doni merasakan tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah Sari yang berdiri tak jauh darinya dengan wajah pucat. Mungkinkah istrinya sendiri yang melakukan ini? Reza, yang juga terkejut, berusaha tetap tenang. "Don, siapa yang paling sering berada di rumah ini selain kamu?" Doni menelan ludah. Menjawabnya sudah jelas, Sari.
Dengan suara gemetar, dia mendekati istrinya. "Sari, kamu tahu sesuatu tentang ini?" Sari menggeleng cepat, tapi tubuhnya mulai berkeringat. Matanya tidak bisa menatap Doni. Ustadz kembali membaca doa dan tiba-tiba Sari berteriak kesakitan sambil memegang kepalanya. Ia jatuh tergeletak di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. Terlambat. Tumbalnya sudah dipilih. Nyawanya harus dibayar. Doni mundur tersendat. Jantungnya berdebar. Suara itu bukan suara Sari, melainkan suara yang lebih jahat. Tiba-tiba angin kencang berembus di dalam rumah, membuat benda-benda jatuh. Sosok hitam yang selama ini menghantui Doni mulai muncul di sudut ruangan. Semakin jelas, wajahnya penuh luka, matanya merah menyala. Ustadz segera membacakan doa-doa perlindungan, sementara Sari menjerit kesakitan. Tubuhnya menggeliat di lantai, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Doni hanya bisa berdiri kaku. Matanya tak bisa lepas dari pandangan mengerikan itu. Hatinya hancur. Istrinya yang ia cintai ternyata telah mengkhianatinya, mencoba menjadikannya tumbal demi kekayaan. Tapi apakah Sari benar-benar akan selamat dari konsekuensi perbuatannya? Sari terus menggeliat di lantai, menjerit histeris. Suaranya bukan lagi miliknya, terkadang seperti wanita tua, terkadang seperti suara laki-laki parau. Rumah mereka berguncang, lampu berkedip-kedip dan angin berputar-putar di dalam ruangan. Ustadz tetap melantunkan doa, sementara Doni hanya bisa menatap istrinya dengan campuran amarah, ketakutan, dan kesedihan. "Sari, kenapa kamu lakukan ini?" Doni berteriak, tapi Sari hanya menangis tanpa bisa menjawab. Tiba-tiba sosok hitam yang selama ini mengintai Doni muncul dengan jelas. Seorang pria tampak mengerikan dengan tubuh penuh luka dan mata merah menyala. Sosok itu berjalan mendekati Sari. Tangannya terjulur seolah ingin mengambilnya. "Janjimu belum lunas. Tumbal harus dibayar." Suara itu menggema, mengguncang seluruh ruangan. Sari menjerit lebih kencang. "Tidak, jangan, aku belum siap." Tapi sudah terlambat. Tubuh Sari mulai berubah. Kulitnya memucat, matanya membesar seperti seseorang yang hendak dicekik. Tangannya mencakar lantai, mencoba bertahan, tapi sosok hitam itu semakin mendekat. Ustadz terus berusaha mengusir makhluk itu dengan doa, tetapi kali ini kekuatannya terlalu besar. Reza menarik Doni menjauh saat angin semakin kencang, membuat perabotan berterbangan. Sari meronta, tapi kemudian membeku. Mata membelalak dan dari mulut keluar suara serak terakhir. "Aku menyesal." Dalam sekejap tubuh Sari tersedot ke dalam bayangan gelap. Suaranya terendam. Tak ada jasadnya, tak ada jejaknya. Hanya kain merah berisi mantra yang kini terbakar sendiri di lantai. Ustadz menghela nafas berat. Dia sudah diambil karena perjanjian yang dia buat sendiri. Doni terjatuh duduk. Air mata mengalir tanpa sadar. Ia mencintai Sari, tapi kini istrinya telah hilang, menjadi korban dari keserakahan dan godaan duniawi. Malam itu rumah mereka terasa lebih sunyi, tapi Doni tahu meski Sari sudah tiada, bayangan kesalahan itu akan terus menghantuinya seumur hidup. Tamat. Terima kasih telah mengikuti kisah mencekam ini. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa keserakahan selalu membawa konsekuensi yang mengerikan. Jangan pernah menyumbangkan orang yang mencintai demi hal yang fana. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.